Oke, halo rekan-rekan traders. Kita ketemu lagi ya. Minggu ini saya akan bahas lagi tentang emiten-emiten, beberapa emiten yang volumenya mengalami kenaikan pada minggu ini ya. Namun sebelumnya, seperti biasa, saya harus menyampaikan bahwa semua yang ada di sini disclaimer on, seperti itu. Oke, kita langsung mulai saja dengan emiten yang pertama, yaitu BRIS ya. BRIS kita sudah bahas pada minggu lalu. Minggu lalu ada kenaikan volume dan ternyata di hari Seninnya langsung terjadi kenaikan harga dan masih dilanjutkan dengan harga naik, volume juga naik lebih besar lagi daripada hari sebelumnya ya. Jadi ini menandakan pergerakan yang cukup positif, namun secara short term pergerakannya tertahan oleh moving average 100 hari, terjadi konsolidasi kecil. Jadi kita lihat kira-kira apa yang akan terjadi berikutnya. Jadi saham pertama adalah BRIS. Saham berikutnya adalah BBYB ya, terjadi kenaikan volume yang cukup signifikan. Candle close positif pada hari Selasa ya. Hari Senin. Sorry, pada hari Senin ya. Akankah seperti apa berikutnya saya tidak tahu, cuma yang jelas saham ini pernah ya di awal tahun tadi naik cukup signifikan harganya ya, dari kisaran 300-an naik hingga titik tertinggi 900-an ya, BBYB. Kemudian yang berikutnya Agi, minggu lalu juga sudah kita bahas. Agi minggu lalu dibahas dan pada minggu ini terjadi kenaikan harga yang cukup signifikan disertai volume yang besar. Apakah harga akan terus lanjut ke utara? Saya tidak tahu. Yang jelas pergerakan yang ciri-ciri yang terjadi saat ini itu cukup positif sekali ya, di mana kenaikan harga pada hari Kamis itu disertai volume yang jauh lebih besar daripada volume pada minggu kemarin. Dan lagi volume pada hari Kamis tersebut itu adalah volume terbesar sejak dia IPO ya. Jadi volume pada hari Kamis hanya dikalahkan oleh volume waktu dia IPO atau listing pertama kali di bursa ya. Kemudian saham berikutnya IRA. Ya, IRA juga minggu kemarin kita tidak ada bahas IRA ya. Lagi yang kita bahas IRA ya. Di sini IRA terjadi kenaikan volume ya pada hari Kamis dan hari Senin ya, volumenya cukup besar pada saat harga bergerak naik dan close. Candlenya pun juga bagus ya bentuknya pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Senin dan Kamis ya. Volumenya besar, candle bagus. Sekarang sudah close di atas semua moving average yang saya gunakan di sini, yaitu 20, 50, 100 dan 200. Cukup positif ya. Akankah mengulang masa-masa indah di awal tahun? Kita sama-sama saksikan saja nanti. Yang jelas kalau Anda ingin trade ya sesuaikan saja dengan style Anda masing-masing ya, sesuai dengan sistem trading Anda masing-masing. Di sini saya hanya menyampaikan uh, rangkuman saham-saham yang terjadi kenaikan volume yang cukup signifikan dalam 1 minggu terakhir ini. Oke, ada KF berarti ada ada IRA berarti ada KF. KF juga mengalami kenaikan volume yang signifikan pada hari Senin dan Kamis ya. Dan saat ini kondisi harga cukup bagus ya, pergerakannya terlihat bahwa tidak ada tekanan jual masih ya. Kalau bisa kita lihat di sini volume naik itu jauh lebih besar dari volume ketika dia turun. Contoh seperti ini turun volumenya kecil, pada saat dia naik volumenya besar seperti itu ya. Turun lagi makin kecil volumenya ya. Naik volumenya jauh lebih besar daripada waktu dia mengalami penurunan seperti itu. Jadi ini merupakan ciri-ciri atau tanda-tanda yang cukup positif hingga saat ini ya. Seperti itu. Saham berikutnya setelah KF adalah Wismilak. Nah, ini yang agak aneh ya. Jadi di hari Senin itu terjadi kenaikan volume cukup signifikan ya, setelah sekian lama tidur ya.
Setelah sekian lama tidur, dia terjadi kenaikan volume signifikan. Kemudian harga malah turun, 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 dan turun lebih rendah daripada low hari Senin. Ini cukup aneh dan saat ini posisi berada di bawah MA 200-nya kembali. Jadi ini kalau saya lihat sih kurang begitu positif ya. Jadi waspada saja ini. BRMS. Nah, ini minggu lalu kita ada sempat bahas BRMS ya, BRMS. Tapi pergerakannya pada minggu ini kurang begitu baik ya. Hari Selasa naik dengan volume yang besar, lalu hari Rabunya terjadi shooting star disertai volume yang lebih besar lagi. Harga turun juga masih dalam kondisi volume yang besar. Jadi 2 hari penurunan pada Kamis dan Jumat disertai dengan volume yang cukup besar nih di atas rata-ratanya. Jadi ini perlu diwaspadai BRMS. Ya, kemudian ini yang tidak tahu diri ya, gudang garam. Ya, minggu ini volumenya sungguh luar biasa peningkatannya, harganya pun tidak tahu diri. Ya, naik. Mau sampai kapan saya tidak tahu. Apakah saya masih punya gudang garamnya? Iya. Kenapa tidak dijual? Iya, karena memang niatnya tidak untuk dijual. For the long term gudang garamnya ya. Jadi terserah harga mau kemana terserah. Yang jelas setiap hari kalau kondisinya udah begini, maka setiap hari dalam hati saya nih, kalau ARB pun nggak masalah. ARB itu nggak masalah, wajar ya, wajar kalau ARB. Yang masalah atau yang nggak wajar itu adalah mengharapkan dia selalu naik ya tanpa ada koreksi-koreksi sehat. Itu yang nggak wajar. Ya. PNBS ya terjadi kenaikan volume yang besar juga pada hari Selasa ya pada hari Selasa. Kemudian Rabu, Kamis, Jumat volumenya mengecil. Terjadi ya bisa dibilang ini konsolidasi kecil lah ya. Nah, apakah dia bisa melewati high pada bulan Mei? Kalau saya lihat dengan kondisi pergerakan seperti ini, harusnya punya kans yang cukup besar untuk bisa melewati harga tertinggi bulan Mei. Ya, PNBS. Kemudian terakhir ada di SCMA. SCMA terjadi ledakan volume yang luar biasa. Ya, menurut saya sih luar biasa ya, karena terjadi 2 hari berturut-turut nih, yaitu pada hari Selasa dan Kamis ya. Ledakannya cukup besar volumenya dan saat ini kondisi harga udah close di atas semua moving average yang saya tampilkan di sini. Ini merupakan indikasi yang cukup positif. Mengingat ya, mengingat kalau saya rubah ini menjadi weekly ya. Oh, itu akan saya bahas di video weekly ya, karena chartnya udah jadi weekly. Nanti kan ada satu video lagi yang membahas tentang weekly dan di situ ada SMA. Jadi jangan lupa untuk Anda saksikan juga nantinya ya videonya. Yang jelas secara daily terlihat di sini pergerakan cukup positif ya. Pergerakannya cukup positif di mana sudah melewati resisten minor di sini ya set. Ini kalau orang bilang cup and handle ya enggak juga sih. Kalau saya bilang ini bukan cup and handle ya. Cup and handle itu bagusnya muncul setelah pergerakan pergerakan sebelumnya adalah uptrend. Kalau ini kan sebelumnya downtrend ya. Jadi bukan cup and handle. Kalau mau dibilang inverted head and shoulder bisa, tapi ya gak dikit maksa lah ya. 1, 2, 3 breakout gitu ya. Nah, jadi ini positif. Sangat positif pergerakan seperti ini. Jadi ya kalau saya lihat sih punya kans yang cukup besar untuk harga bisa terus lanjut ke utara. Seperti itu. Jadi demikianlah uh, beberapa list emiten yang terjadi kenaikan volume yang cukup besar pada minggu ini. Semoga bisa menjadi bahan pertimbangan bagi Anda di weekend ini untuk mulai-mulai merancang planning yang akan dilakukan untuk minggu depan. Oke, thank you for watching.